Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia iblis. Apa iblis yang berwujud manusia? Kalian yang bersekutu sama iblis. Hati-hati. Satria penyihir Muhammad sudah ada di depan. Siap meluncurkan amunisinya di alam goib. Hai, iblis yang berwujud manusia. Iblis yang berkedok kakak. Sudah saatnya kalian dimusnahkan dari negeri, dari negara. Satria penyihir sejati sudah ada, sudah bersama, sudah ada di depan. Kau boleh ngelabui orang-orang, tapi kalian gak bisa ngelabui Satria penyihir Muhammad Rois. Sabda Pandito Ratumu, bahkan anak kecil bisa kalian bunuh. Kemampuan hanya seperti ini, yang orang digigit seperti mati. Penangkalnya ada di jantungnya Satria penyihir. Sabda Panditonya Ratunya Muhammad Rois, ditengok dulu orang itu orang apa. Ditengok dari kesalahan lawannya Satria penyihir Muhammad Rois. Sabda Panditone Ratune si Jabang Bayi Muhammad Rois itu hanya berlaku untuk di dunia, bukan berlaku untuk di akhirat atau di alam berikutnya. Tanggung jawab Satria penyihir Muhammad Rois bawa pulang ke surga. Wahai semua umatnya Satria penyihir Muhammad Rois, jangan segan-segan untuk tanpa simbol. Jangan segan-segan untuk memusnahkan semua kejoliman dan kejahatan di negeri, kemunafikan di negeri. Karena membunuh itu enggak ada dosanya. Tapi yang harus dibunuh orang-orang yang suka berbuat maksiat. Coba kalian pikirkan dan kalian renungkan baik-baik. Mana yang lebih harus kita tolong anak-anak tak berdosa jadi korban kebejatan kedua orang tuanya yang suka berbuat maksiat, daripada kita bunuh orang tuanya. Kalau kita nggak berani bunuh orang itu, kita yang akan celaka dan anak-anak kita yang akan celaka. Makanya bumi murka, ibu bumi, Bopo Angkoso dan para leluhur kita murka. Udah berkali-kali tak bilang iblis itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Narasumbernya Lokajaya, narasumbernya yang di IKN. Kalian lihat. Mana orang amanah, mana dajjal. Paham? Yang mengikuti channel Satria Penyihir ini hampir bisa dibilang 50 atau 60% itu manusia dajjal. Manusia yang udah dirasuki dajjal atau iblis. Yang sengaja mau mengambil alih titah amanahnya Satria Penyihir Imam Mahdi.
Tapi yang terkuat orang Jawa itu larinya di Imam Mahdi. Imam Mahdi pemuja maksiat, Imam Mahdi Islam radikal yang akan nyerbu istana negara. Cara membunuh mereka dengan cara apa? Dengan doa yang ada di YouTubernya Satrio Penyihir Muhammad Rois. Letak kehancuran negara kita ini ya dari ayat-ayat Al-Quran. Belajar membaca tulisan Arab katanya belajar ngaji. Makanya di Jawa ini. Mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Ada Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Diri, Sunan Bonang, sampai 9 sunan tersesat semua. Yang benar malah dibunuh. Royak sama para wali 9. Makanya tanah Jawa itu yang terkenal mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu pelacurnya. Yang mendunia itu pelacurnya. Pelacur tanah Jawa itu bukan hanya seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Wahai saudaraku dimanapun berada, jangan sampai tertipu sama ilmu-ilmunya orang Jawa. Makanya di tanah Jawa sana yang ada di YouTuber, hanya ilmu, tapi buktinya nihil. Iblis dikeluarkan dari pondok pesantren. Iblis bersarang di masjid. Ini pura-pura baik aja. Tapi buktinya nol. Dosa dibuang di neraka jahanam, padahal neraka itu ada di dunia ini. Paling sibuk perang akhir zaman, padahal dia mau menenggelamkan orang-orang itu. Kenapa kalau orang ini udah kerasupan iblis atau dajjal semuanya, udah jelas tanah Jawa itu akan ditenggelamkan. Penangkalnya kayak mana? Harus dibunuh semua khilafah-khilafah. Cara jebaknya sebenarnya gampang. Tapi kalau selainnya Satrio Penyihir Muhammad Rois, cukup kalian puasa pati geni. Apa puasa pati geni? 3 hari 3 malam masuk dalam kamar, bayangkan yang mau dituju. Jadi meratakan tanah Jawa itu cukup dengan cara dipasang di kemaluan perempuan. Kejoliman kejahatan ini nanti akan sirna. Kalau bendu akan hilang. Gampang menyelesaikan. Caranya kayak mana? Tapi jangan sampai tahu kalau kalian yang buat. Kalau bisa jarak jauh aja. Jangan sampai kalian diketahui kalau kalian yang buat. Beda kalau sama Satrio Penyihir Muhammad Rois yang melawan sambil tertawa sambil melawan. Jadi cukup mandi suci, dipasang di kemaluan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku merasa bukan. Hancur apurkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk asmu pun iblis dajjal yang gauli titik-titik wanita yang setelah itu baru masuk kamar. Selama di kamar itu zikir puasa namanya orang puasa itu menyucikan raga dan jiwa.
menghadap ibu dan bapak, ada keperluan sama ibu bapak. Itu tingkatan terakhir dari sholat. Kalau hanya disolati masih bisa dihadang sama mereka. Tapi kalau udah diterakati itu udah kumah. Udah gak ada penantangnya lagi. Makanya musuh-musuh Sadra Benying itu dibiarkan untuk sementara ini berdendang, mendendangkan aksi-aksi mereka, tapi terus dipantau sama Pak Rois dari belakang layar. Ini yang di media. Belum pertarungan SP Rois yang di sekelilingnya SP Rois. Kalau buat pagar diri yang berlapis-lapis, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta niat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah baru mandi. Setelah mandi bawa zikir, bawa puasa sampai benar-benar puas. Setelah itu buat pasang lagi pagar otak, supaya otak pikiran kita ini nggak bisa dibaca, nggak bisa diterawang. Kalau kata orang Jawa itu diterawang, maka penerawangan itu berbeda sama orang kasut. Jadi iblis-iblis ini dulu harus kita selesaikan, harus kita musnahkan. Kalau nggak dimusnahkan terus akan membuat malapetaka nanti. Jangan takut kita untuk membunuh. Karena Islam radikal itu zamannya Soeharto, itulah yang namanya PKI. Ini baru Islam radikalnya, belum orang awamnya yang dimasuki iblis itu tadi. Setelah membuat pagar diri dilapisin lagi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur leburkanlah raga dan jiwa seluruh makhlukmu yang berusaha tidak mencelaki raga jiwaku. Al-Fatihah baru selama puasa zikirnya Bismillah juga. Allah Maha Pengasih. Secara bahasa nasional juga bisa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih bisa. Kalau Islamnya Bismillah, 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 Bismillah. Iblis yang berwujud manusia ini tetap nggak akan berani berzikir Bismillah. Kalau Hindu dan Buddha ini zikir Amitabha, 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 Maha Suci. Makanya dibilang sama Pak Rois, iblis ini tadi menyusup ke dalam tubuh manusia, bisa pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan budak. Kata orang Jawanya orang pintar. Padahal orang pintar ini tadi udah bersyukur dalam iblis. Contohnya ada di Lokajaya, nanti tak rekam sama. Jadi sabda pandita ratunya, perbedaannya sabda pandita ratunya SP sejati sama SPKW, SP pemuja maksiat, SP yang dikuasai iblis atau dajjal ini tadi. Anak kecil aja dia bisa mati, tapi kalau SP sejati nggak mau, karena anak kecil nggak mungkin melawan, terkecuali dia udah punya akal dan pikiran. Itu pun ditengok kesalahannya. Kalau memang dia orang ngerti melindungi kejoliman kejahatan, nah itu sumpahnya SP akan terjadi. Boleh kalian lihat musuh-musuh SP Rois, contoh Guru Ridwan, Aryo, Hendroyono, Harjo, malapetaka apa yang akan diderita orang ini kelak. Yang sudah melawan Sadra Benying Muhammad Rois, bahkan menyelakai Bunda MC Maya Karya, malapetaka apa yang akan diderita mereka.
kata Bunda Maya MC Maya Karya, sabdanya SB itu pasti terjadi, bisa bercepat bisa lambat. Itu jadi berhati-hatilah kalau berhadapan sama yang mengaku SB. Cukup didengerin ajaran apa yang diajarkan, lihat masa lalu dan lihat masa depan. Mari kita hancurkan kejahatan kezaliman, terutama di negeri ini. Bunuh. Yang channel Paros itu banyak, gak tahu untuk membunuh. Jangan sampai negeri kita ini jadi ajang maksiat, jadi ajang dusta. Presiden pun kita hadapkan sama Allah mati. Ambil benda apapun, bawa tirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta hancurkanlah jantung si Jabamba ini. Siapa yang mau kita tuju? Al-Fatihah baru mandi. Siap mandi masuk kamar, tirakat dan puasa. Selamat. Doanya gimana caranya kalau udah masuk kamar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat berpuasa selama titik-titik sesuka hatimu sampai jumpa sama Rasulullah. Rasulullah itu rasa gitu. Aku minta sama kamu, hancurlah jantung. Kalau jantungnya kalau langsung raganya mau kita tembak, ambil benda apapun, tusukkan ke bumi 3 kali. Tancapkan, jangan dicabut sampai berpuasa, selesai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tancapkan, biarkan, jangan dicabut sampai selesai puasa. Aku nggak nyucuk bumi, tapi nyucuk jantungnya siapa titik-titik. Al-Fatihah. Baru zikir bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Selama puasa, Allah penghasilan sambil bayangkan yang dituju. Kalau santet yang dibilang dikeluarkan di YouTuber itu santet kancang. Tapi santet kita menyatu sama bumi dan angin ini nggak ada yang namanya pagar. Selagi orang itu nempel di bumi pasti tembus. Selagi orang itu masih bernapas pasti jebol. Jadi pagar diri yang dimiliki orang Jawa itu nggak ada. Makanya YouTubernya Sadra Biningin Muhammad ini sangat menakutkan buat orang Jawa yang titik-titik Islam. Kenapa? Yang pemuja maksiat. Orang Islam yang pemuja maksiat ini sangat ketakutan. Makanya HP-nya Esperois keduanya ini mau dihancurkan, tapi mereka gak mampu. Yang dulu dihancurkan Pak Rusdi aja, dikirim Dajjal atau Iblis atau Jin untuk buang HP Pak Rusdi, tapi gagal. Contoh Aryo. Makanya orang-orang yang di channel IKN Kesatria itu bagian Pak Rusdi. Jadi ajaran Pak Rusdi ini buat contoh buat kalian. Mari kita hancurkan sama-sama. Kalau memang mau hidup, jangan sampai ada lagi di negara kita ini wanita tahta harta. Jangan sampai ada lagi di negara ini maksiat. Kita membunuh orang-orang berbuat maksiat itu mulia. Mulianya kayak mana? Supaya enggak terjadi lagi kemaksiatan, kemunafikan di negeri. Dari Sabang Merauke yang penghancur umat manusia ini, yang pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha, yang pura-pura ngobati, pengobatan yang seperti itu. Karena mereka di belakang pelacur itu orang-orang itu. Kalau sepuh yang dulu
setelah PKI diberantas atau dibasmi, orang berbuat maksiat di tanah Jawa itu enggak boleh. Celaka 40 rumah sekelilingnya itu. Itu orang dulu, beda sama orang sekarang. Makanya di Jawa itu langgar bubrah masjid koran. Pak Rois nengok pondok pesantren itu ngeri nengok, matanya ini hitam-hitam semua. Ya ini yang buat yang nyerang Pak Rois ini di sekeliling Pak Rois, tapi enggak apa-apa. Cara buat pagarnya yaitu ya dia. Tapi ingat, jangan jauh-jauh sama Pak Rois dan jangan jauh sama Bunda Maya kalian. Kalau buat pagar diri yang diajarkan Pak Rois ini nanti ragamu nggak bisa busuk, sukmamu akan jalan. Kalian tua di hari tua nanti susah lagi, karena angin ini menyelimuti raga. Itu namanya kodam yang dibuat pusat sukma. Itulah yang dibilang Satwa Beringin itu pemimpin akhir zaman. Sambil nunggu Bunda Maya Karya kalau mau benar ini SP-nya, dia nelpon Pak Rois bisa menolong anak-anaknya. Makanya jalan buat pakai dirinya nanti seperti itu. Kalau Mbak mau tanah Jawa terkena bencana, musnahkan perbuatan maksiat. Assalamualaikum.